bertemu lagi di Agro Bercerita. Halo semua, di sini saya sudah kedatangan pemateri atau yang akan mendampingi kita dalam Agro Bercerita pada hari ini. Nah, di sini ada Mbak Evita sebagai usaha yang membuka usaha kopi, dan juga di sampingnya ada Mbak Rahel yang pencinta kopi. Mungkin sebelum kita memulai bercerita gitu ya, atau sharing-sharing, gimana kita kenalan dulu ke Mbak Evita dulu deh. Oke Mbak Dia, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya untuk menghadiri podcast pada siang hari ini. Saya Evita Dia Serustiatma. Saya ini merupakan owner dari kedai kopi, Mbak. Iya. Mungkin Mbak Rahel bisa perkenalan juga. Baik, perkenalkan nama saya Raditya Kasmiati. Saya itu sebagai remaja ya, yang sangat mencintai kopi gitu. Dari perkenalan singkat dari Mbak Evita sama Mbak Rahel tadi, mungkin bisa ceritakan secara singkat gitu. Mungkin dari Mbak Evita dulu tentang usaha kopinya. Baik Mbak, jadi awal mulanya itu saya memulai usaha ini karena yang pertama itu saya itu juga pecinta kopi kayak Rahel ini Mbak. Jadi saya itu sering, hampir mungkin setiap malam itu selalu ke kafe-kafe yang ada kopinya Mbak. Nah, terus teman saya itu ada yang bilang, pasti kan kalau kita ngopi tiap hari kan pasti ini ya, pengeluarannya itu cukup banyak juga kan Mbak. Akhirnya teman saya itu bilang, kenapa kamu nggak coba buka usaha atau kedai sendiri, kan bisa meminimalisir pengeluaran gitu. Saya bisa ngopi tiap hari dan saya juga punya pemasukan nih Mbak. Nah, mulai dari situ ide untuk membuat kedai ini muncul dan akhirnya saya punya satu kedai kopi tersebut Mbak. Wah, seru juga nih perjalanan dari membuka usaha kopi. Mungkin dilihat dari cerita Mbak Evita tadi, ada tantangan nggak sih sebelum memulai usaha kopinya? Pasti ada Mbak. Yang pertama itu tentunya kita membutuhkan modal yang sangat besar ya Mbak ya. Yang kedua itu persaingan dunia kopi itu kan banyak banget. Nah, jadi kita itu harus tahu atau mengetahui jenis kopi yang digunakan itu harus kualitasnya bagus. Kemudian juga racikannya itu juga harus pas gitu Mbak. Jadi saya itu pasti hampir tiap malam mungkin ya mengutak-atik racikan kopi robusta mungkin atau arabica gitu Mbak. Jadi kemudian juga ada tantangan tentang ini Mbak, bagaimana kita itu bikin suasana kafe itu nyaman dan cozy. Jadi kayak pelanggan itu tetap betah dan apa ya, bisa menikmati kopinya dengan santai gitu Mbak. Mungkin kalau dari pesaingnya sendiri gimana? Nah, untuk pesaing ini itu PR bagi kita ya Mbak. Apalagi saya ini kan juga masih awam dalam dunia perbisnisan Mbak. Tentunya komunikasi bisnis itu sangat diperlukan dalam sebuah usaha Mbak. Karena menurut saya dengan komunikasi bisnis itu kan, kalau di kafe itu ada pelayannya, baristanya. Nah, kan itu harus memiliki komunikasi yang baik kepada pelanggan. Nah, itu kita melakukan pelatihan, Mbak. Kemudian juga misal saya untuk mau mencari investor, pastinya saya akan melakukan presentasi. Nah, itu kan komunikasi bisnis itu sangat diperlukan untuk menggait investor agar mau menanamkan modal di kafe kita. Jadi sangat penting untuk mempelajari tentang komunikasi bisnis, Mbak. Benar banget sih, memang komunikasi bisnis itu sangat diperlukan. Melihat dari ceritanya Mbak Evita tadi, mungkin bisa sedikit cerita nih dari Mbak Rahel. Mbak Rahel sendiri kan pecinta kopi. Mungkin rasa apa sih yang paling disukai oleh pecinta kopi? Mungkin nanti dari cerita Mbak Rahel ini bisa menjadi inspirasi juga buat Mbak Evita. Nah, baik. Menurut saya ini yang selagi pecinta kopi ini, rasa yang paling disukai oleh pecinta kopi itu rasa pahit tentunya ya. Terus sedikit asam, juga sedikit manis. Dari ketiganya itu balance gitu loh. Nah, untuk apa ya? Untuk
Untuk apa ya, kopi apa misalnya kopi robusta ataupun yang lain itu yang paling disukai lah buat yang paling umum gitu untuk pecinta kopi. Ya umumnya tuh ya semuanya dicobain dulu gitu Mbak. Dan kita tuh juga pilih-pilih juga kan kalau mau minum kopi tuh dipilih dari rasa kualitasnya juga perlu, terus sama keadaan kafenya itu apakah itu ramah untuk konsumen atau tidak, terus rasanya itu kan juga harus dipertimbangkan. Sedikit menambah dari Rahel ya Mbak ya. Nah itu benar banget. Dari kafe saya itu menu yang paling populer atau paling apa ya namanya recommended itu biasanya itu kalau laki-laki itu sukanya yang americano. Kemudian yang perempuan itu biasanya butterscotch. Kalau americano itu biasanya banyak yang pesan atau bestsellernya itu yang less sugar gitu Mbak. Ya mungkin dari kan Mbak Rahel ini sudah mencicipi kopi-kopi di berbagai kafe. Mungkin ada kekurangan nggak dari sebuah kafe gitu yang pernah Mbak Rahel cicipi? Ada sih itu di suatu kota ya. Waktu saya ke sana itu pelayanannya itu agak kurang gitu loh, kayak pelayanan judes, terus nggak ramah intinya sama pelanggan gitu. Terus rasa kopinya tuh juga kurang gitu loh. Terus kayak ya pelanggan ya kecewa gitu kan kalau dapat pelayanan terus sama kopinya itu nggak enak, nggak sesuai yang dipikirkan gitu. Dari pengalaman Mbak Rela sendiri mungkin ada tips and trick nih dari Mbak Evita, gimana sih cara pemula untuk memulai usahanya gitu agar kayak pelayanannya itu diterima oleh konsumen dan yang lain-lain. Baik Mbak, jadi kalau tentang permasalahan tadi ya Mbak ya, kebetulan di kafe kami itu kita yang pertama itu melakukan training terhadap barista dan juga terhadap pelayan-pelayan kami Mbak. Kemudian kita itu juga menyediakan seperti Google Review. Jadi nanti konsumen itu bisa melakukan pengaduan di platform tersebut. Kemudian itu kita juga ngasih seperti kayak apa ya, voucher Mbak. Jadi kan biasanya males kalau mau disuruh review, terus kemudian aku gak bakal kesini lagi. Nah kita itu mengantisipasinya itu dengan cara siapa yang mau mungkin ngasih saran ataupun masukan melalui platform Google Review itu nanti bisa dapat voucher gitu. Kemudian terkait tentang barista pelayanannya ya. Nah, kita itu juga melakukan pelatihan mungkin setiap 1 bulan 1 kali. Pasti kita itu mendatangkan seperti kalau di kuliahan itu kayak kuliah praktisi ya Mbak ya. Terus nanti kita juga belajar cara pelayanan yang ramah dan bagus itu kayak gimana seperti itu Mbak. Jadi kita itu tetap menjaga standarisasi pelayanan kita agar tetap menarik para pelanggan. Kan pastinya kalau pelanggan itu kalau pelayanannya bagus, kasirnya ramah, pasti kan juga enjoy di kafe tersebut dan pasti juga datang terus gitu loh Mbak. Wah, bagus banget nih tips and trick dari Mbak Evita. Mungkin bisa dicatat nih untuk yang mau memulai bisnis. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, mungkin ada motivasi ataupun kata penutup dari Mbak Evita dan Mbak Rahel. Mungkin dari Rahel dulu. Ya, mungkin mengajak teman-teman pecinta kopi gimana Ya, untuk teman-teman yang sangat-sangat suka sama kopi, ya kita tuh harus datang ke kafe yang pelayanan ramah dan juga rasanya itu sesuai standar kita gitu. mungkin dari Mbak Evita. Kalau untuk saya pastinya saya itu mau ngasih motivasi buat yang mau mulai bisnis ya Mbak ya. Tentunya buat kalian semua yang mau memulai suatu bisnis itu jangan pernah takut untuk mencoba walaupun nanti ujungnya itu bakal gagal, karena dari kegagalan situ kita itu semakin kuat dan juga dapat pembelajaran sehingga kita bisa memperbaikinya dan bisa sukses di kemudian hari gitu Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Evita dan juga Mbak Rahel
yang sudah berkenan nih hadir di podcast Agro Bercerita ini. Mungkin sekian dari podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Agro Bercerita. Bye.